Program pendidikan kedokteran di berbagai penjuru dunia telah berusaha untuk menetapkan butir-butir aktivitas profesional yang perlu ditetapkan pada kerangka kerja EPA. EPA diidentifikasi dan ditetapkan melalui penelitian yang sudah sering digunakan dalam penelitian kualitatif, yaitu diskusi panel ahli, Delphi Procedure, dan Focus Group Discussion. Penelitian penentuan EPA ini diantaranya telah dilakukan oleh Alliances for Academic Internal Medicine, European Board of Internal Medicine, Royal College of Physicians and Surgeons Canada oleh Taylor et al., University of California San Francisco oleh Hauer et al., dan beberapa program pendidikan kedokteran spesialis lainnya. Masing-masing dengan rumusan EPA-nya sendiri-sendiri. Oleh karena itu, perlu diadakan penelitian untuk menentukan EPA yang tepat untuk ditetapkan di Indonesia. Khususnya yang saat ini kami lakukan, yaitu dalam bidang program pendidikan kedokteran spesialis penyakit dalam. Ada 5 langkah dalam mendapatkan EPA yang sesuai, yakni yang pertama, telaah pustaka. Telaah bertujuan untuk menentukan aktivitas profesional apa saja yang perlu ditetapkan dalam kerangka kerja penilaian EPA pada program pendidikan dokter spesialis penyakit dalam. Penelusuran literatur yang mencakup rancangan-rancangan EPA sebelumnya termasuk dalam tahapan ini. 2. Penerjemahan kuesioner dan butir EPA. Translasi dilakukan oleh penerjemah tersumpah dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia dan kembali dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. 3. Validasi isi kuesioner berbahasa Indonesia. Dari keempat rancangan ini, literatur yang dipikirkan paling tepat sebagai rujukan utama adalah butir EPA rancangan Taylor et al. Karena terdapat salah satu butir penting, yaitu melihat kemampuan senior dalam membimbing juniornya dalam praktik klinik. Yang mana butir ini tidak ada dalam EPA pada rancangan EPA lainnya. Berdasarkan rancangan Taylor et al., dihasilkan 29 butir EPA. Selain ke-29 butir tersebut, kami juga melihat rancangan EPA yang dihasilkan dari literatur lainnya dan mencoba untuk menggabungkan butir aktivitas profesional yang tidak ada pada Taylor et al. Dari telaah pustaka ini, akhirnya didapatkan 32 butir EPA yang disebut sebagai EPA Taylor yang dimodifikasi. Ke-32 butir EPA tersebut adalah sebagai berikut. Tahap 1 merupakan transisi menuju disiplin ilmu dan dasar-dasarnya yang terdiri dari 10 butir berikut ini. Tahap 2 merupakan penerapan inti disiplin ilmu yang terdiri dari 11 butir. Sedangkan tahap 3 ialah transisi menuju praktik yang terdiri dari 11 butir berikut ini. Karena di Indonesia belum ditetapkan EPA yang tervalidasi, maka kita perlu melakukan penelitian untuk mengetahui apakah ke-32 butir EPA ini tepat untuk diterapkan pada kerangka kerja penilaian pada pendidikan spesialisasi penyakit dalam. 4. Diskusi panel ahli. Penentuan EPA dilakukan dengan penelitian melalui diskusi oleh panel ahli yang terdiri dari 5 hingga 12 pakar pendidikan kedokteran, yang terdiri dari pakar program pendidikan dokter spesialis penyakit dalam dan pakar pendidikan dokter non-spesialis penyakit dalam. 5. Metode Delphi termodifikasi. Setelah diskusi panel ahli, sebagai finalisasi penentuan daftar aktivitas EPA, dilakukan penelitian metode Delphi termodifikasi oleh 40 orang narasumber yang terdiri dari berbagai kepakaran ini. Metode Delphi bertujuan untuk melakukan validasi isi rancangan EPA yang telah dimodifikasi dan dilakukan dalam 2 fase. Saat ini, program pendidikan dokter spesialis penyakit dalam sudah melewati tahap 1 hingga 3 dan dalam proses menuju tahap 4 dan 5, yaitu penelitian diskusi panel ahli dan prosedur Delphi termodifikasi. Dengan ini, maka kami sudah menyediakan kuesioner sebagai media menghimpun pendapat para pakar untuk menentukan daftar aktivitas profesional apa saja yang harus masuk ke dalam program EPA. Baik diskusi panel ahli maupun prosedur Delphi dilakukan dengan metode kuesioner yang diisi oleh narasumber secara daring. Bila profesor atau dokter merupakan narasumber untuk diskusi panel ahli, maka silakan mengisi kuesioner melalui tautan berikut ini. Setiap tautan mewakili salah satu tahapan EPA. Karena terdapat 32 butir EPA, maka kami memecah butir-butir tersebut ke dalam 6 tautan, yang mana tiap tahapan EPA terbagi ke dalam 2 tautan. Tiny.cc/EPA tahap 1 part 1 untuk butir 1 sampai 5. Tiny.cc/EPA
IPA tahap 1 part 2 untuk butir 6-10. Tiny.cc/IPA tahap 2 part 1 untuk butir 11 hingga 16. Tiny.cc/IPA tahap 2 part 2 untuk butir 17 hingga 21. Tiny.cc/IPA tahap 3 part 1 untuk butir 22 hingga 27. Tiny.cc/IPA tahap 3 part 2 untuk butir 28 hingga 32. Pertama-tama, silakan mengisi nama dan lembaran informed consent. Kuesioner ini terdiri dari beberapa pertanyaan. Tersedia beberapa pilihan jawaban dalam bentuk drop-down menu. Silakan memilih jawaban dari tiap-tiap pertanyaan dengan mengklik salah satu jawaban untuk setiap pertanyaan. Untuk setiap butir, terdapat 3 kolom komentar, masing-masing untuk mengetik tanggapan untuk 4 pertanyaan kuesioner sebelumnya. Bila sudah selesai dengan satu halaman, maka silakan mengklik tombol Next untuk lanjut ke halaman berikutnya. Setiap halaman mewakili satu butir IPA. Bila sudah mencapai akhir dari kuesioner, silakan mengklik tombol Submit. Perlu diperhatikan bahwa untuk setiap tautan, perlu diisi hingga akhir kuesioner, hingga mengisi tombol Submit. Bila berhenti dan keluar di tengah-tengah pengisian kuesioner, maka data yang telah diisi sebelumnya tidak akan tersimpan. Sedangkan untuk pengisian tautan berikutnya, dapat dilakukan secara terpisah. Artinya, satu tautan dapat diselesaikan terlebih dahulu. Kemudian, tautan berikutnya dapat diisi pada waktu yang lain secara terpisah. Setelah data dari diskusi panel ahli dihimpun dan dianalisis, maka akan teramu suatu butir-butir IPA termodifikasi yang baru. Kemudian, untuk melakukan validasi butir IPA baru yang termodifikasi ini, maka dilakukan prosedur Delphi yang merupakan lanjutan dari penelitian saat ini. Diharapkan Entrustable Professional Activities tidak hanya berperan sebagai acuan penilaian berkelanjutan yang holistik dan reliable, namun juga turut meningkatkan mutu pelayanan di rumah sakit dengan para residennya yang mampu memberikan pelayanan tersebut sebaik seorang spesialis.